Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farhat Musofi. Di video kali ini Farhat bakal bikin Q&A spesial 500.000 subscriber. Wih, alhamdulillah Farhat sangat bersyukur sekali udah 500.000 subscriber, yang dimana tuh 500 subscriber itu bukan hal yang dikit lagi, itu udah banyak banget yang subscribe. Dan di video kali ini Farhat mau bikin Q&A spesial 500.000 subscriber. Oh iya, nanti di akhir video ada kuis berhadiah dari Ustadz Pijar Anugrah. Jadi buat kalian yang mau ikutan kuisnya berhadiah loh, bisa subscribe channelnya dulu, yaitu Pijar Anugrah. Nih linknya ada di deskripsi bawah ya. Oke. Jadi sebelum kita jawabin pertanyaan-pertanyaannya, mari kita salawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita jawabin pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama dari Zahra Nusi 04. Maaf mau bertanya, ada salahnya nggak sih Pat, bagi umat muslim kita mengidolakan lelaki yang alim kayak misalnya ke Farhat Musofi? Aduh, kita semua mengidolakan Faat karena Faat selalu menjaga keimanannya. Tidak seperti artis Indo yang lainnya banyak yang menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala, kayak misalnya memakai narkoba. Semoga dijawab. Sekian, terima kasih. Kalau misalkan mengidolakan lelaki yang alim terus yang paham agama, itu nggak ada salahnya. Bahkan lebih bagus gitu daripada kita mengikuti artis-artis yang memakai narkoba terus yang berbagai macam lah, pokoknya yang hal-hal negatif. Itu malah lebih bagus guys kan, tuh lebih bagus. Jadi mendingan kita tuh mengikuti atau mengidolakan orang-orang tuh yang alim, terus yang pintar agama, yang ngajinya pinter gitu, pokoknya yang berbau-bau positif lah. Itu aja sih. Next dari Azahrai 2_. Menurut kakak kita harus dengerin omongan haters gak? Kalau misalkan ada haters yang ngomong ke Farhat gitu, Farhat sih gak ngeladenin, atau Farhat tuh gak dengerin. Jadi Farhat tuh cuman ngelihat aja gitu. Karena kenapa Farhat lihat? Karena semua perkataan orang itu nggak mungkin salah semua. Jadi di setiap kalimat atau apa yang diomongin itu nggak selalu salah. Walaupun karena apa sih, pokoknya cuma segitu doang, pasti ada yang benar, nggak mungkin salah semua. Jadi kalau Farhat ada haters yang ngomong kayak gitulah pokoknya, jadi Farhat tuh nggak didengerin, cuma dilihat aja, cuma dibaca aja. Next dari Yeni Rizky.a. Assalamualaikum Farhat. Waalaikumsalam. Gimana sih rasanya sekarang banyak yang ngefans sama kamu? Oke, kita jawab sampai situ dulu. Kalau misalkan ngefans sih Farhat nggak mandang fansnya. Kalau Farhat sih cuman ya kayak bersyukur aja gitu banyak yang kenal. Farhat tuh nggak mandang fans. Jadi bukan nggak mandang fans, jadi Farhat tuh nggak mikir fans. Jadi Farhat tuh hanya mikirin Farhat alhamdulillah banyak yang kenal gitu. Langsung lanjut lagi. BTW kasih sedikit sharing dong buat kita bagaimana caranya kita supaya tetap rendah hati walaupun keadaan kita sedang berada di atas. Kan kadang-kadang ada tuh yang sombong hanya karena kekayaan dan materi yang kita punya. Menurut Aat sendiri gimana sih biar tetap rendah hati?
kalau misalkan kita mau rendah hati ataupun orang lain merendah hati, itu sih dari diri dia sendiri, dari diri dia. Apakah dia mau untuk rendah hati, apakah dia emang mau, niatnya emang mau ria-ria kayak gitu, pamer-pamer kekayaan. Jadi kayak ada dua pilihan, bukan dua pilihan sih, kayak apa sih, pokoknya ada tiga. Jadi tuh ada pertama ada niat, yang kedua usaha, yang ketiga mau. Jadi kalau tiga-tiganya itu komplit pada diri kalian ataupun diri orang lain, itu kalian benar-benar niat buat rendah hati, dan itu juga insya Allah pasti bisa kalian rendah hati itu. Next dari Selvin WD _ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Farhat sama Kak Cahya itu saudara apa bukan? Maaf sebelumnya jika menanyakan hal yang tidak penting. Farhat sama Cahya itu ya teman yang dikenalkan oleh Bang Ari, yang katanya dia mau nih gue pengen kenalin nih sama Ukti katanya gitu ya kan, lu mau collab rekaman sama dia, udah dari surga tuh awalnya di situ, udah dari surga. Jadi Farhat sama Cahya ya cuma teman. Next dari Alvanis collab bareng Mas Azmi Askandar deh, atau enggak live bareng selawatan. Waduh, Farhat mah bukan apa-apa nih. Farhat mah cuma orang-orang biasa, manusia biasa yang suka selawatan aja. Jadi insya Allah Farhat bakal usahain buat collab sama Mas Azmi atau yang disebut Gus Azmi. Next dari Azizah Kim. Farhat gimana rasanya ada peningkatan nih, mau adain giveaway nggak? Nah pertanyaan ini sih bagus banget ya. Gimana rasanya ada peningkatan nih, mau adain giveaway nggak? Insya Allah Farhat nanti di 1 juta subscriber mau ngadain giveaway. Jadi insya Allah Farhat kalau ada rezeki mau ngadain giveaway. Gimana rasanya ada peningkatan nih? Kalau masalah ada peningkatan itu alhamdulillah ya, ada peningkatan. Farhat sangat bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala, dan buat kalian juga yang udah ngedukung. Next dari RSK Deswita. Tanggapan Farhat buat yang jodoh-jodohin sama Cahya. Aduh, kalau misalkan ada yang jodoh-jodohin Farhat sama Cahya, Farhat sih nggak kenapa-napa. Maksudnya Farhat cuma mau bilang gini aja, nggak boleh jodoh-jodohin orang sama orang, masih kecil. Jadi jangan jodoh-jodohin dulu, kita fokus ke depan dulu, nggak usah ke mana-mana, gitu aja. Next dari Khairab 4126. Suara pecah dari usia berapa dan bulan apa? Suara pecah masih baru, dari usia 14, itu masih tahun ini 2020, bulannya bulan Juni, masih baru, masih hangat. Next dari Ihsan HRRS _ ngedit pakai aplikasi apa Kak? Kalau masalah ngedit ataupun video-video gitu, itu bisa silahkan tanya ke Bang Ari aja, nih IG-nya ada di sini gitu. Jadi tanyakan ke beliau. Next dari Muslima _ bidadari _ soleha. Assalamualaikum Kak Farhat. Waalaikumsalam. Aku mau nanya, bagaimana tanggapan kakak kalau ada teman padahal kita udah sering buat baik sama dia, malah dia balas dengan keburukan? Bagaimana kak tanggapan dari kita dari kakak kalau misalkan Farhat suruh tanggepin kayak gitu? Ada orang atau teman yang kita sudah baikin tapi dia malah membalas yang buruk gitu. Kita cukup maafin aja. Yang lebih baik itu ikhlasin gitu. Ikhlasin aja, nggak apa-apa udah. Atau enggak kita nasehatin, terus juga kita sabar gitu aja. Kita nasihatin dengan baik-baik supaya dia tuh
sama orang lain setelah kita berbuat baik kembali, walaupun dia udah dibaikin juga gitu. Next dari Karina Nova 758, tips ganteng ala Farhat. Oke, kita tunjukin. Aduh, ada aja. Next dari Agustina Sandy 79. Kak, kalau ada yang bilang gini nih, ih jangan sok suci deh sama pendosa ini, tanggapan kakak gimana? Moga dijawab. Oke, Farhat jawab. Oke, manusia itu emang tak luput dari salah dan dosa. Jadi apa salahnya sih kita berbuat baik itu ya kan? Jadi Farhat cuma mau ngasih apa sih, bukan ngasih kayak bersiar dalam syair gitu. Jadi apa salahnya kita berbuat baik. Next dari Rikaneng 1907. Assalamualaikum Kak Farhat, izin bertanya, apakah boleh kita mencintai seseorang yang sudah mencintai orang lain? Waduh, ini aneh nih pertanyaannya nih. Udah nih. Next. Next dari Icin Saputra _ 150. Apa motivasi Farhat dalam YouTube nih? Kayak orang Malaysia. Motivasi Farhat itu sama YouTube, Farhat mau ngembangin remaja-remaja seperti Farhat, atau lebih tua lagi atau lebih kecil lagi, supaya berkembang lebih baik, atau berkembang tuh lebih ke arah positif. Nggak dia main HP mulu. Nggak apa-apa sih kalau main HP, tapi dia buka kayak YouTube yang ngaji-ngaji gitu ya kan, nggak apa-apa. Farhat cuma mau gitu aja, mau ngembangin remaja-remaja yang lain buat berkembang yang lebih baik gitu. Next dari sahabat Farhat _ Jawa Barat. Assalamualaikum At. Waalaikumsalam. Tanggapan Aat terhadap fans yang fanatik bagaimana? Alhamdulillah sih Farhat punya, bukan fans ya, alhamdulillah sih Farhat punya, ya udah dah kita masukin ke kata fans aja. Alhamdulillah sih Farhat punya fans yang fanatik. Cuma yang gak suka dari Farhat itu adalah ketika dia menanyakan hal yang bukan itu, yang seharusnya itu bukan dipertanyain lagi. Boleh, maksudnya boleh sekedar menanya, tapi jangan sampai dalam-dalam banget. Privasi itu harus dijaga gitu. Jadi Farhat nggak suka yang kayak gitu. Mengidolakan boleh, tapi sewajarnya gitu. Next dari Demnata 39 _ Assalamualaikum Kak At. Waalaikumsalam. Jadi gini nih, nanti kalau Aat udah 1 juta subscriber, nanti Aat bakal ngadain apa nih, giveaway apa open fallback. BTW sukses selalu At, salam dari anak. Salam dari anak. Ini pertanyaannya hampir mirip sama yang tadi. Pertanyaannya bagus juga. Yang seperti tadi Farhat bilang, kalau Farhat ada rezeki, insya Allah Farhat bakal ngadain giveaway di 1 juta subscriber. Jadi stay tune aja dari 500.000 subscriber sampai 1 juta subscriber. Jadi double. Next dari Nisa 2007.official. Assalamualaikum Farhat. Waalaikumsalam. Aku mau nanya nih, Farhat hafal Quran nggak? Pengen ngapalin Quran nggak? Terus sudah hafal berapa juz? Mohon dijawab ya. Farhat sih bukan hafiz Quran. Farhat itu hanya remaja-remaja yang tadi Farhat bilang, remaja-remaja yang suka sholawatan. Jadi Farhat bukan hafiz. Jadi kalau misalkan Farhat disuruh baca Al-Quran, insya Allah Farhat bisa bacanya. Next dari Farhat Musofi _ Gimana perasaan kakak untuk video kakak yang viral itu, yang ulul kafi, yang viewersnya sampai 23 juta? Farhat sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada kalian semua yang udah membantu memviralkan. Pokoknya Farhat sangat bersyukur sekali dah, karena bisa viral sampai 23 juta. Itu bukan hal yang sedikit. Next dari ini dari Ustadz Pijar Anugrah. Farhat, bagaimana mengadakan ngaji bareng sebulan sekali atau 2 minggu sekali antar penggemar?
Ya Ustadz, insya Allah nanti bakal dibikin selama 2 minggu sekali ngaji bareng antar penggemar. Oke, next dari Isma Isma Nur Aulia 03. Harapan kedepannya buat FFM apa? Kalau Farhat harapannya itu cuma ya kayak gini aja. Satu, itu harapan Farhat paling pokoknya nggak bisa diubah, lebih kompak. Pokoknya semoga lebih kompak lagi dah pokoknya. Terus juga yang kedua, nggak ada yang adu domba, yang misalkan kayak nyuruh-nyuruh buat, maksudnya adu domba lah biar grup FFM bubar, terus grup silaturahmi juga bubar. Terus yang ketiga, biar kalian tuh saling mendoakan aja yang baik-baik gitu. Oke, udah habis. Jadi kita lanjut ke kuisnya dari Ustadz Pijar. Nih, kuisnya itu pertanyaannya kayak gini. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun di Madinah. Masjid kedua namanya tuh. Oke, langsung saja kalian harus jawab itu. Tapi kalau kalian mau ikutan, harus subscribe dulu channelnya Ustadz Pijar Anugrah. Itu ada di link deskripsi bawah. Oke, ayo cepet-cepet jawab. Dah, mungkin segini aja ya. Tadi udah disebutin pertanyaannya, udah jawabin, dan ini juga kuisnya udah disebutin tadi pertanyaannya kayak gitu. Kalian harus jawab guys, oke? Jadi segini aja dulu videonya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun salah kata ataupun kata-kata yang nggak jelas. Jadi mohon maaf, oke? Jadi sampai di sini saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.